Assalamualaikum Sobat Traveler. Kembali lagi bersama Sumber Mantia Channel, channel pariwisata Sumatera Barat. Semoga Sobat Traveler semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Adapun yang sedang dalam keadaan sakit, semoga penyakitnya lekas diangkat oleh Allah ya. Amin. Oke, kali ini kita akan mengunjungi salah satu destinasi wisata favorit Sumatera Barat, yaitu Lembah Harau. Lembah Harau adalah sebuah ngarai dekat kota Payakumbuh di Kabupaten 50 Koto, Provinsi Sumatera Barat. Lembah Harau diapit dua bukit cadas terjal dengan ketinggian mencapai 150 meter, berupa batu pasir yang terjal berwarna-warni dengan ketinggian 100 sampai 500 meter. Topografi cagar alam Harau adalah berbukit-bukit dan bergelombang. Tinggi dari permukaan laut adalah 500 sampai 800 meter. Bukit tersebut antara lain adalah Bukit Air Putih, Bukit Jambu, Bukit Singkara, dan Bukit Tarantang. Berjalan menuju Lembah Harau amat menyenangkan. Dengan udara yang masih segar, Anda bisa melihat keindahan alam sekitarnya. Tebing-tebing granit yang menjulang tinggi dengan bentuknya yang unik mengelilingi lembah. Tebing-tebing granit yang terjal ini mempunyai ketinggian 80 meter hingga 300 meter loh. Dari mulai saat memasuki Lembah Harau, kita akan menemukan banyak sekali keindahan yang memukau sepanjang jalan. Sangatlah cocok kalau pemanjat yang telah mengunjungi tempat ini memberi nama atau julukan Yosemite-nya Indonesia. Tempat ini sudah lama menarik perhatian orang. Sebuah monumen peninggalan Belanda yang terletak di kaki air terjun Sarasah Bunta merupakan bukti bahwa Lembah Harau sudah sering dikunjungi orang sejak 1962. Menyaksikan hamparan sawah yang indah, itu hal yang sudah biasa. Namun, jika hamparan sawah itu diapit oleh tebing-tebing tegak lurus menjulang setinggi sekitar 150 hingga 200 meter, orang pasti akan berdecak kagum. Pemandangan itu bisa dilihat di Lembah Harau. Keindahan masih bertebaran di dataran tingginya. Di sana ada cagar alam dan suaka marga satwa. Lembah Harau seluas 270,5 hektar. Tempat ini ditetapkan sebagai cagar alam sejak 10 Januari 1993. Di cagar alam dan suaka marga satwa Lembah Harau terdapat berbagai spesies tanaman hutan hujan tropis dataran tinggi yang dilindungi, plus sejumlah binatang langka asli Sumatera. Monyet ekor panjang atau Macaca fasciculata merupakan hewan yang sering terlihat di kawasan ini. Kawasan objek wisata Lembah Harau ini terdiri dari 3 kawasan, yaitu Resort Akabarayun, Resort Sarasah Bunta, dan Resort Rimbo Piobang. Pada Resort Akabarayun yang memiliki keindahan air terjun yang mempunyai kolam renang yang memberikan nuansa alam yang asli, juga berpotensi untuk pengembangan olahraga panjat tebing karena bukit batu yang terjal dan juga mempunyai lokasi yang bisa memantulkan suara. Di sini juga terdapat fasilitas penginapan berupa homestay yang bisa dimanfaatkan wisatawan yang ingin menginap lengkap dengan fasilitasnya. Resort Sarasah Bunta terletak di sebelah timur Akabarayun. Memiliki 4 air terjun, yaitu Sarasah Ayelului, Sarasah Bunta, Sarasah Murai, dan Sarasah Aye Ange dengan telaga dan pemandangan yang indah. Seperti Sarasah Ayelului, di mana pada Sarasah ini air yang mengalir melewati dinding batu dan di bawahnya mempunyai kolam tempat mandi alami yang asri. Sedangkan Sarasah Bunta, di mana Sarasah ini mempunyai air terjun yang berunta-unta, indah seperti bidadari yang sedang mandi apabila terpancar sinar matahari siang, sehingga dinamakan Sarasah Bunta. Berbeda dengan Sarasah Murai, pada Sarasah ini sering pada siangnya burung murai mandi sambil memadu kasih, sehingga masyarakat menamakan Sarasah Murai.
Terdapat 7 air terjun di Lembah Harau, di antaranya air terjun Akabarayun, Sarasah Donat, Sarasah Bunta, Sarasah Talang, Sarasah Murai, dengan ketinggian masing-masing air terjun berbeda-beda, yaitu antara 50 sampai 90 meter. Air terjun tersebut mengalir dari atas jurang yang membentang di sepanjang Lembah Harau. Terbentuknya Lembah Harau dikarenakan adanya patahan turun atau blok yang turun membentuk lembah yang cukup luas dan datar. Salah satu tanda-tanda atau untuk melihat di mana lokasi patahannya adalah dengan adanya air terjun. Ini artinya dahulu ada sungai yang kemudian terpotong akibat adanya patahan turun, sehingga membentuk air terjun. Secara geologi, batuan yang ada di situ berumur cukup tua, kira-kira 30 sampai 40 juta tahun. Batuan seumur ini yang sangat halus berupa serpih atau besar butir lebih kecil dari pasir, 1/16 mm, yang merupakan batuan yang sangat mengandung organik karbon, yaitu batuan yang terbentuk dari sisa-sisa organisme. Menurut beberapa ahli geologi, dahulunya Lembah Harau merupakan sebuah lautan. Hal tersebut didukung dengan banyak ditemukannya berbagai endapan yang belum terganggu berada di daratan. Karenanya, secara teoritis bisa disimpulkan daerah itu dahulunya laut. Hal tersebut diperkuat oleh temuan dari survei tim geologi Jerman Barat yang meneliti jenis bebatuan yang terdapat di Lembah Harau pada tahun 1980. Dari hasil survei tim tersebut, dapat diketahui bahwa batuan yang ada di perbukitan Lembah Harau adalah batuan breksi dan konglomerat, yang merupakan jenis bebatuan yang umumnya terdapat di dasar laut. Harau tidak hanya sebatas air terjun dan tebing, namun juga terdapat jalur pendakian menuju puncak-puncak perbukitan dengan ketinggian lebih dari 100 meter. Meskipun jenis atraksi ini belum populer bagi wisatawan, namun patut untuk dicoba. Untuk melakukan aktivitas ini, para wisatawan dapat menghubungi warga lokal sebagai pemandu arah, dikarenakan jalur yang masih baru dan asri. Waktu tempuh menuju puncak bisa memakan waktu hingga 5 jam. Setelah melakukan perjalanan tersebut, maka para wisatawan dapat menikmati pemandangan kawasan Harau dari ketinggian. Lembah Harau yang kondisi fisik wilayahnya dikelilingi oleh tebing terjal, menjadikannya destinasi yang sangat cocok untuk panjat tebing. Tebing terjal dengan ketinggian lebih dari 100 meter ini cukup populer. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya jumlah wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Ditunjang dengan fasilitas panjat yang cukup baik, serta penyedia fasilitas yang sudah profesional, menjadikan wisata yang tergolong ekstrim ini sangat patut untuk dicoba. Tidak hanya kondisi fisik yang unik dan indah, Harau memiliki budaya yang melimpah juga. Adat Minang yang kental masih melekat di kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Untuk wisatawan yang ingin menikmati suguhan budaya Minangkabau di Harau, masyarakat setempat mengadakan festival budaya dan seni, yakni Pasa Harau. Festival ini diadakan biasanya di bulan Juli atau Agustus selama 3 hari berturut-turut. Jika dikaitkan dengan bahasa lokal, Harau berarti parau atau bersuara serak. Konon katanya pada zaman dahulu, penduduk yang tinggal di atas Bukit Jambu atau salah satu bukit di Harau sering terkena bencana banjir dan longsor, sehingga menyebabkan kepanikan. Mereka sering berteriak-teriak histeris sehingga lama-lama suara mereka menjadi parau. Sedangkan legenda lain yang populer di masyarakat setempat mengenai terbentuknya Harau adalah legenda Putih Sari Banilai. Di masa lalu, berlayarlah Maulana Kari, Raja Hindustan bersama Permaisuri Sari Banun untuk merayakan pertunangan anaknya Sari Banilai dengan bujang Juaro. Sebelum berlayar,
Dua anak manusia ini bersumpah jika Saribanilai mengingkari janji pertunangan dia disumpah menjadi batu. Sebaliknya, jika Bujang Juaro yang ingkari janji, maka dia disumpah menjadi ular naga. Kapal yang membawa Maulana Kari, Saribanun, dan Saribanilai terbawa arus dan terjepit di antara dua bukit besar. Agar tidak hanyut, Maulana Kari menambatkan sebuah batu yang kelak dikenal dengan batu tambatan kapal. Kapal layar ini selamat. Raja Darah Putih yang berkuasa di kawasan Lembah Harau waktu itu mengizinkan keluarga Maulana Kari menetap. Sedangkan di negeri lainnya, Raja Hindustan ini sudah pasrah, tidak mungkin kembali. Karena tidak mengetahui sumpah putrinya, dia berinisiatif menikahkan Saribanilai dengan Rambun Pade, pemuda Harau. Dari pernikahan tersebut, lahirlah seorang anak yang sangat disayang oleh Maulana Kari dan Saribanun. Suatu hari, mainan anak jatuh ke dalam laut dan dia memanggil ibunya untuk mengambil mainan. Saribanilai melompat ke laut untuk mengambil dan dia terhanyut karena ombak sedang besar. Saribanilai terseret hingga terjepit di antara dua batu besar, lalu berdoa agar air segera surut. Saribanilai yang teringat sumpahnya khawatir dia bakal dikutuk menjadi batu. Sambil berdoa kepada Tuhan, dia minta dibawakan perlengkapan rumah tangga dan diletakkan di samping batu yang menjepitnya. Lambat laun, kaki Saribanilai membeku dan menjadi batu. Begitupun bagian tubuh yang lain. Batu yang berbentuk seorang ibu sedang menggendong anak di salah satu bagian Lembah Harau itu diyakini sebagai Saribanilai yang termakan sumpahnya. Cerita yang masih hidup di tengah masyarakat Lembah Harau itu dikenal sebagai Randai Saribanilai dan kemudian menjadi salah satu kesenian tradisional masyarakat Lembah Harau. Begitulah sedikit penjelasan tentang sejarah Lembah Harau. Seiring berjalannya waktu, warga setempat juga tidak menyia-nyiakan kesempatan. Warga setempat menyediakan lokasi untuk para wisatawan mengabadikan momen wisata dan liburannya dengan spot-spot berfoto yang sangat indah dan instagramable. Sekian dulu video kunjungan kita ke destinasi wisata Lembah Harau yang sangat indah ini. Nantikan juga video destinasi wisata yang tidak kalah keren lainnya di Provinsi Sumatera Barat. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan bagi sobat traveler yang ingin mengunjungi Sumatera Barat dan masih bingung bagaimana untuk mengunjungi destinasi wisata di Sumatera Barat, sekarang sobat semua tidak perlu pusing dan bingung. Anda dapat menghubungi tim Sumbar Mantia karena kami juga menyediakan jasa tour dan travel dengan armada terbaru, disertai dengan pemandu wisata yang profesional dan sudah berpengalaman. Anda dapat menghubungi kami di Instagram @sumbar_mantia atau bisa menghubungi melalui WhatsApp di nomor 0823 8278 7180 agar pengalaman Anda berkunjung ke Sumatera Barat lebih indah dan mengasyikkan. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.